Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan dari tugas cloud computing, tugas tingkat 1. Dosen pengampu itu Bapak Rafa Yusuf, STMPI. Cloud computing. Cloud computing adalah akses yang berdasarkan permintaan user melalui internet ke sumber daya, komputasi, atau aplikasi, server, atau juga disebut juga server fisik dan server virtual, penyimpanan data, alat pengembang, dan banyak lagi. Cloud computing disebut juga dengan komputasi awan, merupakan beberapa teknologi komputer yang digabung di suatu jaringan dan menjadikan internet sebagai basicnya. Cloud computing memiliki beberapa fungsi seperti menjalankan aplikasi dan program dengan menggunakan beberapa komputer yang memiliki koneksi sama dengan waktu yang bersamaan. Selanjutnya, sejarah cloud computing, di mana ada seorang yang bernama John McCarthy di tahun 1961 menyampaikan, jika komputer dari jenis yang saya anjurkan menjadi komputer masa depan, maka komputer suatu hari nanti dapat diatur sebagai utilitas publik, seperti halnya sistem telepon adalah utilitas publik. Utilitas komputer dapat menjadikan dasar dari industri baru dan penting. Cloud computing berawal dari sebuah konsep yang diusul dari ilmuwan komputer John McCarthy secara terbuka pada tahun 1961. Kemudian pada tahun 1969, Leonardo Kleinrock yang merupakan kepala ilmuwan dari Advanced Research Project Agency Proyek Jaringan atau ARPANET menyatakan bahwa sampai sekarang jaringan komputer masih dalam masa pertumbuhan. Tetapi ketika mereka tumbuh dan menjadi canggih, kita mungkin akan melihat penyebaran utilitas komputer. Sejarah cloud computing di tahun 1995, Larry Ellison, penggagas Oracle, menimbulkan konsep jaringan computing selaku kampanye guna untuk menggugat supremasi Microsoft yang pada saat itu mempengaruhi desktop computing. Lalu, Larry Ellison menawarkan konsep sebenarnya user tidak memerlukan bermacam aplikasi. Meletakkan cloud computing yang menggabungkan dari keduanya. Selanjutnya ada karakteristik cloud computing. Yang pertama itu ada broad network access, akses jaringan yang luas dan bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, dan sebagainya. Kemudian ada rapid elastic, kapasitas layanan bersifat fleksibel tergantung kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada measured service, sistem cloud menyediakan layanan yang dipakai. Selanjutnya ada on-demand self-service, penggunaan cloud dapat mengatur sendiri layanan yang dipakai sesuai dengan kebutuhannya tanpa interaksi dari pihak penyedia layanan. Yang terakhir, resource pooling, merupakan sumber daya komputasi dari penyedia cloud harus memenuhi banyak pelanggan dan bersifat dinamis tergantung kebutuhan pelanggannya. Ya, untuk jenis layanan tipe cloud di sini ada 3. Ada hierarki pertama itu ada SaaS, hierarki kedua PaaS, dan ketiga IaaS. Nah, sini model SaaS merupakan layanan cloud yang lebih mengandalkan perangkat lunak untuk media penyimpanan yang dipakai. Anda bisa melakukan pembelian daring untuk model SaaS dan bisa dipakai berlangganan. Contohnya itu ada di Google Drive dan OneDrive. Untuk model PaaS merupakan layanan cloud yang menggunakan perangkat keras sebagai media untuk melakukan sistem operasinya. Perangkat keras dipakai dengan cara disewa bersamaan dengan sistem operasi
penyimpanan dan kapasitas internet. Untuk model IaaS, model layanan cloud computing yang digunakan untuk model IaaS cukup unik, di mana ia memiliki layanan yang lengkap satu paket, mulai dari perangkat yang digunakan sebagai media komputer virtual, alamat IP, bandwidth, dan yang lainnya. Untuk model deployment cloud computing, di sini ada 4. Pertama, private cloud adalah infrastruktur cloud yang dibuat menggunakan khusus oleh suatu organisasi yang terdiri dari beberapa bagian, seperti unit bisnis dan lain-lain. Cloud computing adalah infrastruktur cloud yang dibuat untuk penggunaan oleh lebih dari satu organisasi yang memiliki kepentingan yang sama, misalnya mengenai regulasi, kebijakan, dan lain-lainnya. Public cloud. Public cloud adalah infrastruktur cloud yang terbuka dan dapat digunakan untuk umum. Siapa saja yang memiliki akses internet dapat mengakses cloud ini. Contohnya Gmail, Azure, Office 365, dan lain-lain. Dan terakhir, hybrid cloud, gabungan dari 2 atau lebih model infrastruktur cloud. Ada private, community, dan public. Yang tetap merupakan suatu entitas unik, namun saling terikat oleh standarisasi atau kepemilikan teknologi yang memungkinkan data akses secara portable. Hybrid cloud biasanya menjadi solusi yang digunakan enterprise besar di dunia. Nah, di sini penggunaan cloud computing. Pertama itu sharing dokumen dan presentasi. Biasanya yang dipakai itu kayak spreadsheet, Google Doc, sama slide dari Google. Lalu hiburan seperti YouTube dan aplikasi-aplikasi streaming lainnya. Lalu untuk komunikasi biasanya untuk aplikasi chatting ada Telegram. Penyimpanan data. Penyimpanan data itu ada banyak. Ada dari Amazon Cloud, Google Drive, dan OneDrive. Dan terakhir, jaringan publik atau sosial. Ini seperti sosmed, kayak Instagram, Facebook, dan ya sosmed-sosmed lainnya. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan cloud computing. Pertama, kita sebutkan untuk kekurangannya. Kekurangannya itu bergantung pada koneksi internet. Kedua, service level. Ketiga, data ownership. Dan keempat, cari vendor yang terpercaya. Untuk kelebihannya, mudah diakses di mana-mana, fleksibel, ketersediaan data, skalabilitas, aman, dan tanpa investasi awal. Kemudian berikut adalah provider cloud computing di Indonesia. Ada Indonesian Cloud, Zeta Grid Indonesia, CBN Cloud, Datacom, Cloud Business, VB Cloud, Cloud Indonesia, Cloud Matika, Telkom Telstra, Itas Arta, dan IBM. Kemudian perbanding computing platform, ada 2 raksasa yang bersaing di bidang cloud computing ini. Di antaranya AWS dan Google Cloud. AWS, beberapa produk AWS telah didesain untuk memudahkan pengguna, seperti contohnya Elastic Compute Cloud atau EC2. Amazon EC2 dapat dicoba gratis
gratis dengan akses yang terbatas. Untuk paket ini terdapat harga sewa per bulan sekitar $100 atau 1.434.000. Kemudian pesaingnya Google Cloud, ada layanan Google Compute Engine, layanan virtual machine yang berjalan pada server Google Cloud. Google Cloud menawarkan harga yang lebih murah, hanya sekitar 920.000 saja untuk layanan dengan spesifikasi standar. Tentunya dalam penerapan cloud computing di Indonesia ada peluang dan tantangannya. Berkembangnya digitalisasi perekonomian menjadikan Indonesia sebagai pasar yang dinamis, khususnya dengan perkembangan startup atau perusahaan rintisan berbasis teknologi yang terus berkembang. Kemudian pada era industri 4.0 berkembang pesat pula teknologi seperti cloud computing. Adapun peluang cloud computing di era industri 4.0 Indonesia adalah untuk revitalisasi sektor manufaktur Indonesia dan menjadi salah satu cara mempercepat pencapaian visi Indonesia menjadi 10 ekonomi terbesar dunia pada 2030. Namun ada pula tantangan dalam penerapan cloud computing di Indonesia. Menurut laporan ASEAN Economic Integration Report 2021, kawasan Asia Pasifik akan memetik manfaat ekonomi yang bernilai 1,7 triliun dolar Amerika setiap tahunnya. Pemanfaatan teknologi digital terus meningkat, yang akan menciptakan 65 juta lapangan pekerjaan baru setiap tahunnya hingga 2025. Sedangkan menurut studi McKinsey, penerapan industri 4.0 dapat menambah total pasar ekonomi digital nasional hingga 200 miliar US dollar di tahun 2030 dan juga akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi sekitar 1-2%. Bahkan teknologi digital dapat pula memberi sumbangsi sebesar 3 triliun US dollar untuk pasar ekonomi global pada 2030. Itu setara dengan 16% lebih tinggi dari total produk domestik bruto PDB sedunia pada saat ini. Kemudian menurut survei tahun 2019 tentang keamanan cyber, 62% bisnis mengaitkan pelanggaran data dalam sistem komputasi mereka dengan karyawan yang jahat atau bodoh. Artinya bahwa kesalahan manusia seperti kehilangan data, perangkat yang berisi informasi penting tentang bisnis adalah salah satu resiko keamanan terbesar yang dihadapi banyak bisnis. Mereka mungkin masuk ke solusi komputasi awan menggunakan perangkat seluler mereka sendiri, sehingga itu membuat seluruh sistem rentan terhadap ancaman eksternal. Kemudian transformasi digital memprovokasi bisnis untuk mengadopsi solusi komputasi awan. Perusahaan tidak boleh terburu-buru mentransfer data mereka ke awan sampai langkah-langkah keamanan kokoh diterapkan. Padahal SDM di Indonesia sendiri masih banyak yang kurang tahu teknologi atau gaptek. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.